Halo, kembali lagi bersama saya Ananta dengan channel YouTube kita Thompson Network, dan bukan hanya saya saja, kita juga kembali bersama Mbak Surya dari Puspaga Kabupaten Badung dengan lanjutan materi yang kita sampaikan, yaitu remaja dan body shaming. Simak selanjutnya. Itu dampaknya sangat fatal ke korban. Kan body shaming itu umumnya dilakukan oleh orang lain terhadap diri kita. Gimana kalau misalnya yang melakukan body shaming itu berada di lingkungan kita, seperti misalnya kakak atau orang tua kita sendiri. Nah, pasti itu kan emosinya tuh numpuk terus kan, cara ngeluarinnya juga susah gitu. Masa marah-marah ke kakak kan nggak mungkin juga, apalagi ke orang tua gitu. Nah, gimana sih caranya kita menghandle emosi itu ketika kita dihadapkan dengan orang yang membody shaming kita terus menerus gitu loh. Benar-benar sekali, bahkan sebenarnya body shaming sendiri pelakunya bahkan orang-orang yang terdekat ya. Misalnya bahkan orang tua yang cenderung sering kali memberikan komentar negatif tentang fisik anaknya. Ya benar. Orang-orang mikirnya sulit ya, gimana caranya nih biar aku bisa mengatasi emosi negatif yang muncul akibat body shaming tersebut. Ada banyak cara sebenarnya untuk bisa meregulasi emosi dengan baik. Misalnya kita harus menemukan nih kira-kira mana yang cocok buat kita. Menangis itu salah satu cara untuk melampiaskan emosi negatif. Jangan beranggapan bahwa menangis itu adalah untuk orang yang lemah gitu kan. Cengeng gitu. Apa sih kok dikit-dikit nangis, padahal itu sebenarnya cara yang cukup ampuh ya untuk melampiaskan emosi. Kemudian juga ada cara berolahraga misalnya. Berolahraga jadi kayak energi dalam tubuh yang itu bisa terlampiaskan dengan baik. Dan ketika misalnya pelakunya itu adalah keluarga sendiri, alangkah baiknya kalau kita ngobrol sama mereka bahwa apa yang mereka lakukan ke kita itu menyakitkan gitu loh. Saya tidak nyaman dengan komentar-komentar negatifmu tentang tubuh saya gitu loh. Mungkin dengan berdiskusi seperti itu, pikiran keluarga kita juga lebih terbuka kan. Kan nggak mungkin ada keluarga yang berniat untuk menyakiti keluarganya sendiri. Mungkin niatan mereka baik itu untuk memotivasi, tapi caranya yang salah. Jadi bisa sampaikan aja langsung ke orang tua atau ke kakak atau ke siapapun keluarga kita yang melakukan body shaming, bahwa dengan apa yang mereka katakan itu bukannya malah menyemangati, tapi malah membuat kita lebih down gitu. Jadi bisa langsung obrolin aja ke orang-orang sekitar gitu. Berarti komunikasi dengan orang tua atau kakak atau mungkin dengan teman, misalnya kan seperti yang Mbak Surya katakan tadi, berkomunikasi mengatakan bahwa itu menyakitkan. Nah, hal itu bisa nggak sih juga digunakan kepada teman kita yang melakukan body shaming sama kita? Misalnya kita bilang, jangan gitu dong, aku tuh nggak suka lo digituin, atau aku tuh sedih loh dengar kata-kata kayak gitu. Nah, itu bisa nggak sih diomongin ke teman kita? Oke, bisa aja sih. Sekarang balik lagi. Sekarang kita harus tahu, kita yang harus lebih jeli sebenarnya si body shamer ini, mereka benar-benar melakukan body shaming itu untuk menghina kita atau hanya anggapan bercanda kayak gitu. Jadi kan kadang terlihat ya, ini siapa nih orang, oh ini dia kayak gitu memang untuk menjatuhkan kita gitu loh. Oh ini enggak gitu. Mungkin untuk orang yang memang cuma bercanda atau cuma untuk basa-basi dan segala macam, bisa disampaikan itu bahwa ya kita tersakiti dengan apa yang dia katakan itu. Tapi ketika menghadapi si body shamer yang cenderung memang tujuannya menghina kita, sepertinya kita harus lebih tegas mengatakan bahwa ya nggak masalah aku badanku seperti ini gitu. Misalnya kayak kurus nih, ya nggak masalah badanku kurus. Orang-orang lo nyari badan kurus, badanku lo kayak Blackpink dan segala macam kan bisa dengan tegas kita mengatakan kepada dia bahwa kayak ngelawan gitu loh. Tunjukkan kepada dia bahwa kita tidak tersakiti dengan apa yang mereka katakan. Karena tujuannya kan menghina, tujuannya menghina dan membuat orang merasa tersakiti kan. Kalau misalnya kita menunjukkan bahwa kita tersakiti, dia malah seneng gitu loh. Jadi memang lebih memilah mana yang bisa diajak komunikasi dengan baik, mana yang sebaiknya
dilawan dengan tegas kayak gitu. Kalau melawan dengan tegas tuh mungkin juga bisa bilang, ya ini badanku, aku memang suka begini, kenapa kamu yang repot kayak gitu kan? Aku nyaman dengan badanku, bisa dengan. Kalau misalnya itu. Kan kadang ada beberapa orang yang berlindung di kata baper gitu, dikatain gitu aja baper kayak gitu kan. Jadi untuk menghindari hal itu mungkin bisa dikatakan dengan tegas ya, bahwa ini badan saya, ini milik saya suka dengan badan saya, dan saya menyayangi badan saya gitu ya, bisa dibilang. Benar sekali, benar. Katakan dengan tegas pada orang yang melakukan body shaming terhadap diri kamu. Seperti itu ya Mbak Surya ya. Benar. Nah, kemudian kan tadi Mbak Surya sempat bahas citra tubuh. Nah, tadi citra tubuh berpengaruh negatif terhadap pola pikir. Misalnya nih, pada saat ketika seseorang berada di situasi pola pikirnya negatif, gimana sih caranya biar mengubah pola pikir negatif itu menjadi positif? Apakah kita bisa memberi afirmasi positif terhadap orang tersebut atau menguatkan dengan kata-kata atau bagaimana? Benar. Memang ini hal yang tidak mudah ya, ketika kita mengalami body shaming, pasti rasa sakit hati itu kayak mungkin korban nggak gampang seperti itu, tapi kenapa nggak dicoba gitu loh. Jadi terima dulu kondisi tubuh kita, terima dulu apa yang kita miliki saat ini, terus tanamkan pada diri bahwa setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ketika kita berbeda dengan orang lain, bukan berarti kita lebih jelek daripada orang tersebut kan gitu. Yang terlihat di media sosial misalnya nih, ada yang memiliki yang body goals kayak gitu tuh belum tentu dia seperti itu kan. Maksudnya pasti dia punya kekurangan, dan mungkin saja jelas aja dong kalau di media sosial mereka tidak akan mengumbar kekurangan mereka. Jadi terima bahwa setiap manusia punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan hargai itu gitu loh. Hargai bahwa tanamkan pada diri bahwa kita itu berharga dan kita itu unik gitu loh. Biar orang berkata apa, tapi kita yang tahu tubuh kita tuh seperti apa kan. Jadi lebih ke afirmasi positif pada diri aja. Emang agak sulit sih, tapi ketika itu dilakukan berulang-ulang, itu akan merubah pola pikir negatif kita akibat body shaming tadi. Jadi lebih ke afirmasi positif boleh. Baik banget buat tubuh, buat kita yang mengalami body shaming. Berarti lebih menghargai diri sendiri ya, menerima kekurangan dan kelebihan, karena kan jika kita memiliki kekurangan, tentu saja kita memiliki kelebihan. Benar. Bagaimana caranya sekarang lebih meningkatkan kelebihan kamu agar bisa dilihat oleh orang lain kan, bisa seperti itu ya Mas Surya ya. Itu salah satu tipsnya juga, lebih gimana kita fokus ke kualitas diri kita gitu loh. Ketika kita sudah kenal diri kita, tahu potensi kita apa, kemudian kita mengembangkan potensi kita, itu bisa sebagai senjata untuk ini aku loh, maksudnya menunjukkan ke si body shamer, sehingga mereka tidak ada celah untuk membody shaming kita lagi, karena sudah tertutup dengan kualitas diri kita, potensi diri kita itu tadi. Nah ini kan tadi materinya remaja dan body shaming. Saya jadi ingat nih, waktu saya baru puber gitu kan, banyak banget ada jerawat. Nah abis itu teman saya tuh bilang, kamu kok banyak banget sih jerawatnya, nggak pakai obat kayak gitu. Nah itu tuh juga berlangsung ketika saya kuliah gitu loh. Pada saat kuliah, entah kenapa wajah saya tuh tiba-tiba berjerawat banget. Terus teman-teman tuh pada bilang, coba deh pakai ini, coba deh pakai itu. Nah secara nggak langsung kan kita jadi kayak lebih takut untuk keluar gitu loh. Gimana sih, ada nggak sih tips? Tadi kan udah ada beberapa tips untuk menangani body shaming gitu ya. Nah, mungkin dengan mengatakan jerawat itu bisa termasuk body shaming. Iya. Kalau Ananta merasa tersakiti, body shaming ya, benar. Karena saya tersakiti. Nah, tipsnya ada nggak sih untuk biar kita lebih pede gitu loh keluar, lebih pede, kayak yang seperti Mbak Surya bilang, setiap orang pasti ada kekurangan dan kelebihan. Gimana sih caranya kita kayak mengelola kelebihan kita? Kira-kira ada tipsnya nggak sih? Oke, benar. Setiap orang punya kelebihan ya. Balik lagi tadi, kita harus benar-benar bisa menerima diri kita dulu seutuhnya. Baik itu kekurangan maupun kelebihan kita. Kita harus kenali dulu diri kita, kelebihan kita apa sih, kekurangan kita apa sih. Jadi dengan kita kenal, dengan kita tahu kelebihan dan kekurangan kita,
lebih gampang nih kekurangan kita ini nih, kira-kira kekurangan kita ini bisa diperbaiki nggak sih gitu. Kalau misalnya memang bisa diperbaiki, kita fokus untuk memperbaiki itu. Tapi ketika itu tidak bisa diperbaiki, fokus untuk menerima kekurangan kita itu, karena kekurangan bukan kesalahan kan. Kekurangan bukan kesalahan gitu. Dan kalau kelebihan, ya fokus ke gimana kita mengembangkan potensi yang kita punya. Misalnya potensinya Ananta di bidang apa nih? Misalnya di bidang musik. Jadi fokus untuk mengembangkan itu, daripada kita pusing-pusing mikirin omongan orang, kan mending kita fokus untuk mengembangkan diri kayak gitu. Jadi lebih ke sana sih, lebih menerima, lebih menghargai, dan lebih mengembangkan apa yang kita punya. Kayak berarti gitu. lebih mengembangkan, seperti yang saya katakan tadi, lebih mengembangkan kelebihan yang kita punya. Nah, kemudian tadi kan Mbak Surya juga sudah menyampaikan dampak-dampak dari body shaming. Nah, ketika misalnya ada orang tua yang memiliki anak yang mengalami body shaming gitu, pasti kan orang tua itu sedih ya. Gimana sih caranya kita sekarang memberitahu orang tua itu agar mensupport anaknya? Misalnya kan, misalnya saya nih, saya jadi orang tua, punya anak yang di body shaming gitu dong. Pasti saya sedih kan ngelihat anak saya mungkin kayak tadi sampai nggak mau makan, atau berusaha ngurusin badan, sampai mungkin olahraganya sampai kebangetan gitu loh. Gimana sih caranya kita memberikan dia support gitu, bahwa kamu tuh segini tuh udah ganteng, udah cantik gitu loh. Kadang kan banyak orang tua yang kadang bingung gitu loh menyampaikan kepada anak tuh, kalau kamu kayak gini aja udah cantik, kamu kayak gini aja udah bagus, kayak gitu. Oke. Benar, mungkin sebagai orang tua ya kadang kebingungan gimana nih caranya membantu anak kita yang mengalami body shaming kayak gitu. Banyak dia ada kemarin yang klien saya itu juga ibunya yang sebenarnya membawa si anak ini untuk datang ke saya untuk gimana caranya anak ini bisa mendapatkan bantuan dari profesional kayak gitu. Ini mungkin bukan kesalahan ya, kekeliruan ketika anak kita mengalami hal tersebut. Biarkan dia sendiri untuk kasih dia waktu untuk melampiaskan emosinya dia dulu. Kalau pada kasus klien saya itu, ibunya tidak mau anaknya menangis karena anaknya cowok. Padahal sebenarnya menangis kan bukan suatu hal yang bukan sesuatu yang buruk atau dosa kan. Padahal saya menyampaikan bahwa biarkan dia melampiaskan emosinya dia dulu dengan caranya dia, asalkan itu aman untuk dia dan orang lain. Misalnya kayak menangis, kasih dia nangis dulu nggak apa-apa. Setelah dia reda, baru kita masuk untuk pendampingan ke dia. Orang tua masuk ke pendampingan ke dia, maksudnya tanyalah gimana, apa yang dia alami, apa yang dia rasakan kayak gitu. Dengan kehadiran orang tua yang bertanya seperti itu aja sudah menjadi support loh buat anak. Tidak perlu yang harus kamu nggak boleh gini, tapi dengan mendampingi dia, mendengarkan keluh kesahnya, itu sebenarnya udah support besar untuk si anak yang mengalami body shaming. Jadi perlu digarisbawahi di sini, jangan anak itu tidak boleh di judge, di label yang kayak tadi ya, dia nangis, kan kamu nggak boleh nangis, kamu cowok, masa gitu aja nangis dan segala macam. Jadi biarkan dia untuk melampiaskan emosinya dia dengan caranya dia, asalkan itu aman untuk dia dan orang sekitarnya gitu. Berarti kita kasih waktu dulu buat si anak melampiaskan emosinya, biar dia juga sampai mungkin terkuras habis emosinya, baru ngomong pelan-pelan dengan orang tua gitu ya, menyampaikan apa sih yang dirasain selama ini gitu. Tapi ketika itu sudah, maksudnya masih nggak mempan nih anak, masih yang kayak uring-uringan atau bahkan mungkin mengalami gangguan-gangguan mental tadi, ada baiknya konsultasikan ke profesional yang lebih paham apa yang seharusnya bisa dilakukan untuk si korban ini gitu. Agar tidak terjadi hal-hal yang lebih serius ya, misalnya tadi kan ada sampai yang korbannya bunuh diri atau mengonsumsi obat-obat yang seharusnya tidak dikonsumsi secara berlebih seperti itu ya. Baik Mbak Surya, dari sekian yang sudah disampaikan oleh Mbak Surya tentang remaja dan body shaming, apakah ada pesan-pesan untuk sahabat Thompson di rumah untuk menangani body shaming atau untuk pelakunya mungkin agar tidak mengulangi lagi ya body shaming ini? Ini lebih ke pelaku sih ya, karena
apa namanya, masih ada anggapan bahwa body shaming itu adalah suatu hal yang biasa saja gitu loh kan. Jadi untuk para body shamer, nyinyiranmu yang sederhana, yang kamu anggap sederhana itu sebenarnya sangat berdampak negatif bagi korban. Jadi sebaiknya kalau mau basa-basi nggak usah menyangkut pautkan fisik ya. Jadi bisa cari apa namanya, tema yang lain, jangan lebih ke fisik, gitu aja sih. Oke, terima kasih Mas Surya atas waktunya dan sharingnya mengenai remaja dan body shaming. Untuk kali ini saya tutup dulu sharingnya. Mungkin kita bisa ketemu minggu depan atau 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi dengan tema yang berbeda-beda. Nah, pesan saya untuk penerima body shaming, hargailah tubuh kalian, sayangilah tubuh kalian, karena bagaimanapun kita adalah pemberian dari Tuhan yang Maha Esa, maka sayangilah pemberian dari Tuhan tersebut. Jangan disia-siakan agar Tuhan tidak marah. Baik, saya tutup dengan terima kasih. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share kepada teman-teman agar semuanya bisa menonton dan bisa menerima ilmu yang sudah disampaikan oleh Ida Ayu Made Surya Dupayanti, MC Psikolog dari Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Bandung. Ya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.